Oke, ngomongin tentang telemarketing dan funneling, mungkin Anda pernah ditelepon oleh sebuah agen asuransi atau mungkin ditelepon oleh perusahaan di bidang apa kayak gitu kan. Baik itu menawarkan pinjaman, menawarkan kredit, menawarkan dan sebagainya lah kayak gitu, produk dan sebagainya, asuransi dan sebagainya. Dan kira-kira apa yang Anda rasakan ketika mendapatkan telepon seperti itu? Apakah diterima atau ditolak? Kira-kira apa yang dirasakan? Nah, saya yakin enggak semua orang nyaman dengan yang namanya ditelepon untuk dijuali, kayak gitu kan? Enggak semua orang nyaman untuk telepon dijuali. Nah, maka dari itu itulah pentingnya kita bukan hanya tahu apa itu telemarketing, tapi tahu bagaimana funneling itu berjalan, seperti itu. Nah, apa itu telemarketing gitu kan? Nah, telemarketing itu pemasaran yang menggunakan telepon untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, biasanya yang menawarkan tuh namanya telemarketer. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak tuh problem-problem yang muncul di telemarketer. Baik itu ketika nelpon tiba-tiba ditolak, ketika nelpon di PHP, ketika nelpon tiba-tiba calon prospek mematikan, ketika telepon prospeknya sok-sokan semangat ternyata gagal closing dan sebagainya. Artinya banyak aspek yang membuat marketing ini nggak berjalan dengan lancar. Nah, lalu kira-kira apa masalah yang Anda alami ketika melakukan penawaran? Apakah sama ketika telemarketer itu melakukan penawaran gitu kan? Dan Anda juga mengalami juga gitu ya, ketika baru menawarkan ditolak, baru menawarkan langsung orang ngerasa ilfeel dan sebagainya. Apakah Anda merasakan juga? Oke, jika Anda merasakan, maka saya ada solusinya buat Anda. Kayak gitu. Nah, jadi dalam kita menjual suatu produk ataupun jasa, kayak gitu ya, kita perlu dulu tahu yang namanya customer journey. Customer journey itu apa? Perjalanan customer dari yang awalnya sadar, kayak gitu kan, dari sadar lalu dia tertarik, awareness, interest, kayak gitu kan, decision artinya setelah itu dia mengambil keputusan untuk membeli, dan selanjutnya yaitu conversion, akhirnya dia mau melakukan pembelian, transfer, kayak gitu. Jadi problem di luar sana, telemarketer itu terkadang berpikirnya itu simple, terlalu simple gitu. Dia berpikirnya adalah ketika telepon ditawari produk ya closing, kan kenyataannya enggak, kan gitu ya. Kenyataannya adalah katakan di telepon ditawari produk, oke, itu ada yang ACC, ada yang nolak. Nah, maka modal penawarannya adalah dikasih tahu dulu nih, kamu tuh punya masalah apa, kayak gitu kan. Ditanya kamu punya masalah apa, lalu butuh solusi apa, dan Anda sampaikan jika Anda punya solusinya. Cuman sebenarnya sebelum nelfon itu juga ada tahapannya, enggak langsung nelfon. Nah, kayak gitu. Kebanyakan orang itu nawarkannya lompat gitu kan. Belum apa-apa langsung nawarin produk, belum apa-apa langsung nelfon, belum apa-apa langsung ngechat bawa produk. Alhasil apa yang terjadi? Capek presentasi, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Capek chatting, tapi juga nggak closing. Akhirnya kepala pening karena belum ada uang masuk ke rekening, kayak gitu. Jadi saya akan jelaskan bagaimana funneling yang benar melalui sosial media ya, atau sebelum melakukan telemarketing. Nah, funneling yang benar itu harusnya orang itu dari misalnya sosial media ya, Anda membuat konten, tiap hari gitu kan, baik konten video, foto, storytelling dan sebagainya, kayak gitu. Nah, dari konten-konten itu silahkan Anda sebar gitu kan di media sosial yang Anda miliki. Lalu orang yang tertarik dengan konten Anda tawari dengan sebuah penawaran.
Penawaran itu apa? Gratis. Misalkan Anda punya gratis konsultasi atau gratis e-book dan sebagainya. Sehingga apa sih? Orang yang menginginkan gratis konsultasi itu, orang yang menginginkan gratis e-book itu, dia datang ke Anda. Jadi jatuhnya di sini bukan Anda mendatangi mereka, tapi mereka mendatangi Anda. Kayak gitu kan? Nah, disitulah tinggal Anda jualan. Kayak gitu lah. Jadi poinnya di sini adalah Anda punya sosial media itu untuk menarik orang tertarik, Anda tawarkan dengan sesuatu yang gratis, maka dia akan datang ke Anda sukarela. Nah, baru dari situ Anda ajak ngobrol dan Anda tawari. Sehingga di situ terjadilah closing. Ya. Jadi apa namanya itu sangat mudah gitu. Jualan itu mudah ketika kamu tahu bagaimana caranya. Gitu ya. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.